Anda siapa yang bertanggung jawab di sini? Coba, yang bisa kami komunikasi siapa? Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Coba izin pimpinan. Kami sendiri Pak bersama direktur siapa? terkait. Mana direkturnya? Coba Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Pernah saya telepon, terus apa jawabannya? Mana orangnya? Kami harus cek dulu Pak, siapa yang ditugaskan oleh saya pengawas yang usulkan melalui forum ini, Dirjen ini harus diganti karena nggak bisa menjalankan regulasi anggaran. Anda buat anggaran ini main-main karena bahwa anggaran ini utang negara. Jangan dimain-mainkan Pak. Semua regulasi yang di dapil kami ini jadi masalah. Kelimpungan kami lihatnya. Di telepon udah dibagi Pak. Kita pun gini, iya dibagi kayak mana ini? Udah dibagi dan kami tidak dikonfirmasikan tentang barang ini. Nah sekarang proyek ini kita nggak tahu di mana barangnya. Mana orang yang bertanggung jawab mendampingin Komisi 7 untuk menerima barang ini. Nah, saya izin pimpinan melalui forum ini, saya minta satu, untuk copot dirjen dan direktur yang seperti ini. Yang kedua, kita minta masukkan laporan kegiatan ini ke BPK dan ke KPK. Nah, karena orangnya nggak ada, uangnya diserap. Dan bagaimana kontrak yang dibuat mereka tentang regulasi seperti ini. Dan seluruh yang ada di proyek ini saya minta diperiksa oleh pihak hukum. Karena 300 miliar uangnya. Pimpinan tambah dikit ya, boleh? Silakan Pak Naksir. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormatin pimpinan Komisi 7, teman-teman anggota Komisi 7, Saudara Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen BTHE dan seluruh jajarannya. Mungkin menambahin masukan teman-teman tadi, pendapat teman-teman, izin pimpinan interaktif. Mungkin proyek apa namanya, Respuker ini ya, HML ya. Ini proyek gagal Pak menurut saya, karena manajemen di kementerian ini nggak siap dan nggak ada orangnya. Tidak bertanggung jawab tentang regulasi anggaran ini. Nah, harusnya di dirjen-dirjen lain kita didampingi oleh kementerian sampai barang ini ke tangan masyarakat. Nah, tapi hari ini proyek apa tadi namanya? HML ini memang saya sendiri mungkin sama dengan teman-teman. Ini kita aja nggak bagi Pak, yang bagi orang pos. Nah, saya nggak ngerti bagaimana komunikasi manajemen yang dibangun Kementerian SDM. Saran saya dari fraksi Demokrat, ini harus diaudit BPK supaya clear di mana letak tanggung jawab dan regulasi anggaran yang disiapkan negara untuk kepentingan masyarakat tadi. Nah, jadi izin pimpinan, mungkin pimpinan mengirimkan surat ke BPK untuk mengaudit proyek ini. Karena tidak tepat pada sasarannya dan kenapa diciptakan proyek yang tidak punya tanggung jawab ini. Karena kita tidak menemuin komunikasi antara Komisi 7 dengan kementerian, yaitu Dirjen Ketenagalistrikan ini. Yang bertanggung jawab siapa penanggung jawabnya, siapa pimpronya, siapa yang ditugaskan dari Kementerian SDM yang ada di lapangan untuk bersama-sama Komisi 7 menerima barang tersebut. Nah, jadi ini menurut saya proyek abal-abal ini, nggak jelas Pak. Anggarannya ada, disiapkan negara, sasarannya ada, tapi regulasi administrasi yang disiapkan Kementerian SDM bodong. Uangnya dikeluarin, tapi orangnya nggak ada. Nah, saya minta ini harus diaudit BPK karena harus dijelaskan, temuannya jelas bahwa administrasi Dirjen Ketenagalistrikan itu tidak ada di lapangan untuk menyaksikan penyerahan barang tersebut. Nah, itu. Dan saya telepon Dirjen ini juga nggak tanggung jawab Dirjennya, cuman lempar. Tanya direkturnya juga sama. Nah, beda dengan Dirjen Dirjen EBT. Lampunya ada, barangnya ada, kontak personnya ada, komplainnya ada. Nah, di situ barangnya ada gitu. Ada juga yang sampai hari ini belum terpasang EBT ini. Nah, gitu. Kontraktornya lari, ada juga EBT itu. Nah, jadi
Saya minta proyek-proyek yang tidak bertanggung jawab seperti ini, kita minta untuk diaudit BPK. Nah, supaya clear bahwa anggaran ini negara hutang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan sasarannya ada gitu. Tapi manajemen yang dibangun oleh Dirjen Ketenaga Listrikan ini tidak ada dalam lapangan dan tidak ada serah terima antara fungsi anggaran yang disiapkan kementerian pada sasaran masyarakat ini, tidak ada yang mendampingin manajemennya. Jadi seperti proyek bodong-bodong ini Pak, nggak bertuan. Kita aja kelimpungan, kita bilang siapa yang dikoordinasi ini? Ujuk-ujuk barangnya yang ngubungin kita orang kantor pos. Ditanya lagi nanti orang kantor posnya, sudah dibagi Pak. Jadi kita pun bingung, ini proyek apa? Siapa ini yang menciptakan regulasi administrasi ini? Saya minta melalui forum ini, tolong dijelaskan Pak Dirjen, bagaimana Anda membuat administrasi manajemen proyek sebesar ini anggarannya? Mohon izin pimpinan. Silakan. Izin Bapak Pimpinan. Jadi awalnya memang ini proyek ini kan atas inisiatif dari Bapak Ibu ya di awal-awal, kemudian kita lakukan trilateral meeting karena terkait juga dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Jadi memang di awal belum ada izin. Anggaran. Anda jadi dirjen harus bertanggung jawab atas mata anggaran ini, Pak. Anda sebagai dirjen bertanggung jawab atas anggaran ini. Jadi Anda jangan bilang ini inisiatif DPR ini semua pentingannya untuk masyarakat. Bapak harus pahamin. Yeah. Nah, Anda di situ menjalankan regulasi APBN. Yang saya tanya sekarang, kenapa administrasi ini tidak ada yang waktu penyerahan barang tidak menyertakan Komisi 7 sebagai pemilik anggaran, sebagai penerima anggarannya Bapak, sebagai menjalankan anggaran itu Kementerian SDM di Dirjen Kelistrikan tidak ada di lapangan dan tidak memberitahu, dan sistem yang Bapak buat itu sangat-sangat rumit dan tidak tahu siapa tim yang bertanggung jawab di situ. Nah, itu yang saya minta jawabannya, siapa yang membentuk regulasi administrasi ini sampai kami sebagai penanggung jawab pengawasan anggaran tersebut sampai ke masyarakat tidak tahu siapa yang bertanggung jawab tentang anggaran yang kami setujuin ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Nasir. Sebenarnya di dalam pelaksanaannya yang hanya 2 bulan ini Pak Nasir, mulai tanggal 20 Oktober kami bisa mendapatkan anggaran itu bisa dieksekusi, kemudian berakhir dengan 18 Desember kami bisa melakukan kontrak. Maka dalam tempo 2 bulan ini ada usulan calon penerima dari kepala desa untuk 500.000 dan perlu cleansing dan segala macam untuk data tersebut Bapak. Kami sebenarnya setiap minggu paling sedikit ya, atau bahkan sekali 3 hari ada rapat-rapat melalui Zoom Bapak. Hanya saja mohon maaf untuk yang lain kami mendapatkan informasi TA-nya aktif, mungkin dari Bapak mungkin kurang sehingga kurang informasinya. Demikian Pak yang kami terima Pak Nasir. Pimpinan, Pak Dirjen, Bapak tadi bilang kepala desa yang mendapatkan bantuan itu aja tidak tahu bantuan itu dari mana. Nah, bagaimana administrasinya? Itu yang saya tanya. Administrasi yang Bapak bilang tadi seperti apa? Kepala desa yang mendapatkan masyarakatnya bantuan itu tidak dikonfirmasi. Nah, siapa regulasi penanggung jawab dari struktur yang Anda berikan? Dan ini tidak terbangun seperti di dirjen-dirjen lain. Nah, saya khawatir Anda nggak mampu mengelola barang ini, tapi Anda buat regulasinya kacau balau seperti ini. Ini sekarang terjadi nih Pak, ini jadi temuan ini. Anggarannya tidak tepat pada sasarannya, dan administrasi yang Bapak buat itu sangat jelek dan tidak menjadi contoh yang baik buat kami di komisi maupun di masyarakat. Itu yang terjadi sekarang. Kami sendiri sebagai regulasi yang ngawasin barang ini dan menyetujuin program ini, kami menyetujuin programnya.
mengusulkan bantuan buat masyarakat, menyetujuin anggarannya, yang menjalankan regulasi itu kementerian. Nah, sekarang kondisi di lapangannya, masyarakat pun banyak yang tidak mendapatkan barang tersebut. Yang kedua, yang bertanggung jawab atas proyek ini di lapangan, kami pun tidak tahu dari kementerian Bapak siapa. Yang kami temuin terakhir cuma orang kantor pos, dan dia tidak secara teknis memahami regulasi ini. Bagaimana mengadakan kerjasama dengan orang yang tidak memahami regulasi ini? Saya dengan Direktur EBT ini sering rapat. Boleh ditanya Pak, benar kan? Pak, siapa namanya? Nah, sering rapat sama beliau. Saya sampaikan berapa yang rusak, di mana yang udah dipasang, kontraktornya lari, saya tanya. Itu saya tanya. Dan dia bertanggung jawab atas mata anggaran tersebut. Nah, Anda siapa yang bertanggung jawab di sini? Coba, yang bisa kami komunikasi siapa? Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Coba, izin pimpinan. Kami sendiri Pak bersama direktur Siapa? terkait. Mana direkturnya? Coba Direktur tanya Pembinaan Pengusahaan Ketenagakerjaan. Pernah saya telepon, terus apa jawabannya? Coba, silakan. Pak Pimpinan, Pak Dirjen. Siapa di bawah dia? Coba jelaskan. Di bawah dia, siapa yang bertanggung jawab? Terus siapa yang ada di lapangan seperti EBT ini? Coba jelaskan. Ya, izin Bapak. Ya, memang sehari-hari kami Pak yang menangani. Ketika Bapak telepon juga ketika beberapa usulan masuk dan ada usulan yang disusulkan karena Bukan, Pak. Yang saya tanya, siapa orang Bapak yang menerima di lapangan mendampingi anggota Komisi 7? Tunjukkan orangnya. Itu yang saya tanya. Anda kan punya Pimpro. ya, Mana Pimpronya? Mana di bawah Pimpro sebagai panitia untuk penerima barang? Mana orangnya? Kita nggak ketemu nih orangnya. Kalau EBT ada orangnya. Kita panggil, mereka nunjuk, birunya siapa, siapa pekerjanya kita panggil, datang ke rumah saya. Benar kan? Ada. ini kan Nah, yang Bapak kerjakan proyeknya, administrasinya kita nggak paham. Siapa orangnya? Coba dihadirkan di sini. Mana orangnya? Mana yang mendampingi anggota Komisi 7 untuk menyerahkan barang itu kepada masyarakat? Mana orangnya? Ini kan proyek yang nggak bertanggung jawab. Nggak ada Pak orangnya. Orang itu nggak ada hadir di lapangan. Dan Bapak sendiri nggak tahu benar atau nggak masyarakat itu yang akan menerima barang itu. Nggak tahu Bapak. Ini proyek apa? Pengawasannya seperti apa? Regulasinya seperti apa? Ini kan barang anggaran negara. Saya tanya siapa yang menerima barang dari kementerian yang ada di lapangan? Sebut namanya. ya Pak, izin memang kami ketika ada penyaluran dan segala macam itu ada pengawas, kami menunjuk dari Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE. Siapa Pak? Siapa orangnya? Mana orangnya? Hadirkan sini. Di dapil saya siapa orangnya? Coba, Bapak sebut aja namanya. Siapa? Pernah nggak nelpon saya? Ya, memang mohon maaf Pak, kami akan cross check Pak yang ketika Oh enggak, Pak. Ini dilihat ini sama masyarakat. Bapak jelaskan siapa, siapa namanya? Masa Anda sendiri nggak tahu siapa yang menerima barang di lapangan bersama kami? Kan aneh. Ini coba Pak Dirjen, kamu yang bertanggung jawab atas anggaran ini, tapi kamu nggak bertanggung jawab. Izin Pak, pengadaan di kami Pak. Loh, iya kan Pak, benar. Kemudian pendistribusiannya karena ikan jauh sekali Pak. Jadi kita berikan kepada PT POS Pak untuk Dirjen, melaksanakan melalui Pak kontrak. Dirjen, di dalam regulasi anggaran ini kita tidak pernah melibatkan badan lain untuk menyerahkan distribusi barang. Didampingin oleh yang bertanggung jawab atas mata anggaran itu. Bapak boleh tunjuk kontraktornya beda. Terus penyalurnya kantor pos. Siapa yang menugaskan kantor pos atas pertujuan apa? Pernah kita rapatkan di sini? Nggak ada. Nggak ada Pak. Bapak boleh jelaskan di dalam rapat ini dulu. Setuju nggak tentang penyaluran regulasi itu? Siapa yang bertanggung jawab tadi saya tanya? Siapa yang bertanggung jawab di bawah struktur Anda sebagai pertanggungjawaban proyek? Mana orangnya? Siapa namanya?
Itu yang saya tanya. Berarti kalau enggak, Anda membuat anggaran ini fiktif. Karena enggak ada orangnya. Mana orangnya? Sebut namanya, siapa? Biar kita panggil lagi dalam rapat berikutnya. Ya, Nama orangnya Pak, yang saya tanya nama orangnya, jabatannya apa, mana orangnya? Kemana aja dia? Coba. Ini nggak jelas, dipakai anggarannya, orangnya nggak ada. Di regulasinya dijalankan, orangnya nggak ada. Komunikasinya nggak ada. Semua komplain nih teman-teman Komisi 7. Seluruhnya komplain. 7.000 satu anggota untuk membagikan ke daerah, semua gagal. Berarti proyek ini gagal. Berarti anggaran ini kemana? Makanya saya minta ini harus diaudit BPK. Menurut saya anggaran ini fiktif. Orangnya nggak ada tapi uangnya dikeluarkan. Saya tanya tadi sama Anda aja nggak bisa jawab. Siapa regulasi yang mendampingi kami penyerahan barang ke masyarakat? Mana orangnya? Hadirkan di sini. Biar karena kami memang tanyain. izin Pak Nasir. Karena memang Yang saya lokasinya tanya aja Pak yang dijawab. orangnya siapa? Mana orangnya? Cek dulu. Anda jangan buat anggaran ini fiktif. Mana orangnya? Biar kami tanyain di sini. Apa yang dikerjakan? Apa yang dibuat? Saya minta Pak Irjen cek barang ini. Nah. Sebenarnya ada tim penerima sama tim pengawas Pak. Kami Pak, berkontak saya dengan- minta sebut namanya Oh, dari kami harus regulasi. Regulasi, ada nggak telepon semua anggota DPR yang di sini? Ada nggak dia di lapangan pada waktu penyerahan alat ini? Mana orangnya? Kami harus cek dulu Pak. Siapa yang ditugaskan oleh Saya tim pengawas yang usulkan kami melalui kontrak. forum ini, Dirjen ini harus diganti karena nggak bisa menjalankan regulasi anggaran. Anda buat anggaran ini main-main karena bahwa anggaran ini utang negara. Jangan dimain-mainkan Pak. Semua regulasi yang di dapil kami ini jadi masalah. Kelimpungan kami lihatnya. Di telepon udah dibagi Pak. Kita pun gini, iya dibagi kayak mana ini? Udah dibagi dan kami tidak dikonfirmasikan tentang barang ini. Entah dari langit datang orangnya, dari mana datang telepon, siapa ini saya pikir. Siapa yang menugaskan Anda? Saya tanya siapa yang menugaskan Anda aja dia nggak bisa jawab. Mana? Dan nggak ada regulasi rapat untuk kita serahkan melalui pos. Regulasi itu salah Pak. Ini semua nih udah bertahun-tahun kita pakai PJUTS, nggak pernah punya masalah. Langsung ke masyarakat, langsung ketemu orangnya, langsung didampingi oleh Kementerian EBT. Kenapa Bapak buat pola yang rimetnya kayak gini dan orangnya nggak ada, anggarannya Bapak serap. Mana anggarannya? Berapa anggaran untuk proyek ini? Bapak aja nggak tahu Pak Dijen. Aduh, kacau Bapak ini. Dijen 322 miliar Pak. Berapa? Nasir 322 miliar, yang terrealisasi adalah 176 miliar. Ini kalau bangun jembatan, Kami bisa kalau melaksanakan bangun jembatan kata 68%. Pak Presiden Jokowi udah jadi satu jembatan. Yang jaraknya mungkin 400 meter, hampir setengah kilo, udah jadi nih. Nah sekarang proyek ini kita nggak tahu di mana barangnya. Mana orang yang bertanggung jawab mendampingin Komisi 7 untuk menerima barang ini. Nah, saya izin pimpinan melalui forum ini, saya minta satu, untuk copot dirjen dan direktur yang seperti ini. Yang kedua, kita minta masukkan laporan kegiatan ini ke BPK dan ke KPK. Karena orangnya nggak ada, uangnya diserap. Dan bagaimana kontrak yang dibuat mereka tentang regulasi seperti ini. Dan seluruh yang ada di proyek ini saya minta diperiksa oleh pihak hukum. Karena 300 miliar uangnya. Nah, ini dirjen nggak tanggung jawab, agak kerepotan kita. Nah itu, mungkin itu pimpinan melalui forum ini kami dari fraksi Demokrat untuk mengusulkan bahwa proyek ini untuk diaudit BPK
dirjen ini untuk dicopot dan seluruh regulasi yang di dalam ini untuk dicopot karena nggak bisa menjalankan anggaran yang sudah menjadi anggaran untuk disalurkan kepada masyarakat. Dan sistem administrasi yang dibangun oleh Dirjen Ketenagalistrikan ini menurut saya amburadul alias tidak sesuai dengan administrasi yang dijalankan oleh dirjen-dirjen lain. Karena kami juga menjalankan sama Pak. Di Dirjen Migas kami ada bantuan untuk buat masyarakat. Di Dirjen EBT kami bantuan untuk masyarakat. Administrasinya ada, masyarakatnya ada, dan staf-staf kementerian ini yang di dirjen masing-masing ada di lapangan. Ketemu rapat dengan kita, direkturnya kita panggil rapat, duduk bareng, minta penjelasan dijelaskan, dengan calon penerima kita temukan ketemu, benar Pak? Nah, kenapa mereka nggak seperti ini? Kenapa proyek sebesar ini dijalankan kalau administrasinya belum siap? Itu kesalahan Anda, bukan kesalahan forum ini. Nah, jelas. Jadi saya minta izin pimpinan, masukan tadi terakhir dari fraksi Demokrat untuk mengaudit BPK, melaporkan kegiatan ini kepada pihak hukum, dan yang terakhir meminta kepada Menteri untuk mencopot dirjen-dirjen dan direktur yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.